Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fajri Aldi. Oke, di video kali ini aku lagi-lagi mau merekomendasikan buat kalian semua mobil second yang berkualitas. Nah, di sini bedanya kalau yang video kemarin itu ada Mercy, terus ada Pajero, ada Navara, ada Accord. Tapi sini sedikit berbeda karena emang di sini kebanyakan mobilnya itu under 1 juta, di bawah 1 juta guys. Nah, di sini tuh mobilnya ada sedan 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sedannya. Aku udah tahu lah kalian semua pasti cari sedan-sedan karena emang penonton dari Fajri Aldi itu kebanyakan usia dari 25 sampai 34 tahun. Nah, dan di sini juga untuk video kali ini spesial karena kenapa? Karena di sini nanti aku mau bener-bener ngejelasin minus-minusnya apa aja, terus mobilnya keadaannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi buat kalian pantengin terus ya video ini. Daily Car, Ride for Speed. Oke, untuk video kali ini aku mau mereview salah satu showroom, namanya adalah Arova Mobil. Untuk alamannya ada di Jalan Maijen Sungkono, nomor 22 Malang, Kecamatan Ketukandang. Nanti buat kalian yang pengen tahu alamat detailnya langsung aja ke mapsnya atau juga langsung follow Instagramnya di sebelah sini dan juga subscribe channel dari Arova Mobil di sebelah sini. Yuk langsung aja kita review ya. Oh iya, hampir kelupaan, ternyata untuk di Arova Mobil itu melayani jual beli, tukar tambah, dan juga untuk pembayarannya cash only. Jadi hanya menerima pembayaran cash, tidak ada kredit sama sekali guys. Oke, yuk langsung aja kita ke mobil yang pertama. Nah, ini kita spesial banget karena kenapa? Karena mobilnya masih full orisinil. Bisa kita lihat dari bagian kap mesin. Untuk warna ini masih warna bawaan dari baru ya. Sampai kelihatan seperti ini. Sama pemilik dari Arova Mobil dibiarkan memang benar-benar untuk memberitahukan bahwa mobil ini masih catnya bawaan dari pabrik. Ini untuk mobilnya Toyota Corolla Twin Cam. Untuk cc-nya 16. Dia yang udah special edition SEG ya. Nah, ini warnanya seperti ini. Kalau kita lihat dari bagian lampu-lampu ya, ini untuk lampu sennya masih menggunakan plastik seperti ini, juga masih seperti ini. Ini mobil tahun 90. Ini grillnya juga masih sangat sederhana. Nah, untuk di bagian bumper ini untuk moldingnya masih ori, terus ada sedikit spet di bagian bumper karena mungkin terkena ya mungkin nyerempet apa gitu. Kalau untuk platnya ini plat L Surabaya ya. Ini platnya 2021. Pajaknya mati sih, nanti mungkin kalau mau terima baru bisa konsultasi langsung kalau ada pemilik secara langsung. Untuk di bagian depan seperti ini, terus kita masuk ke bagian kaki-kaki. Nah, di sini spesialnya lagi untuk mobil ini Toyota Corolla tahun 90, untuk kaki-kakinya atau juga bannya masih tebel, dan ini untuk velgnya masih ori kayaknya. Nah, seperti itu dia. Untuk di bagian ini karet-karet yang ada di kaca ini masih orisinil, dan ini juga masih bener-bener bagus, nggak ada keropos karena emang kebanyakan mobil tua tuh keroposnya sebelah sini, tapi kalau untuk mobil ini masih bagus. Sekarang kita buka untuk bagian mesinnya karena aku tahu mobil ini mobil sedan Corolla Twin Cam tahun 90 ini mungkin yang beli khusus yang orang-orang yang suka-suka aja atau juga yang hobi mobil 90-an. Nah, ini di bagian mesinnya seperti ini ya. Kita lihat dari bagian kap mesinnya dulu. Nah, ini bagian kap mesin masih benar-benar utuh, dalam artian bukan bekas tabrak. Terus untuk catnya juga masih ori. Nah, ini dia untuk mesinnya. Ini mesinnya seperti ini. Mesinnya nggak ada PR, mesinnya kering, terus semuanya masih aman lah. Kapan lagi kan kita nge-review mobil sampai seperti ini. Maka dari itu buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Toyota 16 valve. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya ya.
sekarang kita sebelum masuk ke interior tes kempling dulu ya. Bener-bener kaleng loh. Ini nanti mungkin sedikit perbaikan lah, cuman ini masih yang ori. Yuk kita masuk ke bagian, oh ini untuk atapnya. Ini juga ada warna seperti ini ya. Assalamualaikum. Nah, di sini kalau untuk bagian door trimnya juga masih yang ori, dan ini bahannya soft touch khas mobil tahun 90. Dan di sini untuk door trim di sini ada ban fabric dan dia sudah power window. Nah, di sini untuk kalau bagian interior aku mau sampaikan minusnya. Di sini minusnya kalau untuk joknya dia bukan minus sih, cuman ini joknya masih yang orisinil bawaan dari pabrik, dia masih menggunakan fabric. Terus ini ada yang minus seperti ini. Nah, lecet-lecet seperti ini wajar karena memang pemakaian. Terus kita masuk aja. Di sini dia setirnya menggunakan setir seperti ini ya, bukan setir orinya. Terus di bagian dashboard ini juga masih menggunakan material bagus, soft touch. Terus ini bagian untuk tachometernya ya. Terus untuk dia audionya masih single din, AC-nya dingin. Terus di sini ada space untuk kalian buat double din. Terus ini manual 5 percepatan ya. Terus di sini ada cup holder seperti biasa. Terus ini untuk pengaturan milernya. Ini masih elektrik, tapi kalau untuk retract masih belum ya. Ini jok bagian pengemudinya. Ini masih nyaman, cuman ya karena emang usia tahun 90 kurang lebih, ini sudah berusia sekitar 30-an tahun, 31 tahun, 32. Kita buka untuk glove box-nya masih seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Nah, di baris sorry. Di baris kedua bisa kita lihat untuk joknya masih ori, bannya masih fabrik. Terus untuk kacanya ini bening, karena emang lebih bagus bening, karena mobil tahun 90-an tuh cakep aja kalau nggak dikasih kaca film ya. Yuk kita masuk ke bagian ini nggak bisa. Dan di sini ada sedikit minus, ini nggak bisa ya, jadi harus dibuka dari dalam. Nah, di bagian baris kedua door trimnya juga masih sama, menggunakan bahan soft touch. Terus ada fabric di sebelah sini, ada tombol power window sebelah sini. Yuk kita masuk. Nah, kalau untuk karpet-karpetnya ini semuanya masih ori dan masih bagus. Duduk di baris kedua ini masih nyaman ya, karena visibilitas mobil khas 90-an itu masih gede-gede kaca-kacanya. Nah, ini kalau untuk jok-joknya seperti ini, dia masih fabric, enak banget sih. Terus di sini ada lampu. Udah itu aja sih untuk di bagian belakang. Untuk eksterior ini ada cat-cat yang ngelupas. Terus dia sudah dilengkapi dengan rear defogger twin cam 1,6. Oh, kenceng ini karena ini yang udah twin cam. Toyota Corolla seperti ini, SE Limited. Untuk penampakannya seperti ini ya. Sekarang kita lihat untuk bagasi belakang. Untuk membuka bagasi belakang nggak ada handle-nya, nggak ada tuas-tuasnya. Ini ada kunci sama bisa dibuka di bagian drivernya. Yuk langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Kita lihat dari bagian sini dulu ya. Bagasinya masih bagus, masih utuh. Bukan juga bekas tabrak, ini semuanya list-listnya masih utuh. Terus kita masuk ke bagian bagasi. Nah, di sini ada sedikit minus. Minusnya adalah keropos di bagian bagasinya. Nanti aku nggak tahu juga sih sebelah mana. Tapi kalau kalian memang benar-benar mau beli mobil ini, nanti ditanyakan langsung kepada owner dari Alfa mobil ini bagaimana yang keropos. Ini kalau bagian belakangnya bagasinya seperti ini, luas.
Oke, untuk bagian terakhir harganya kalau untuk Toyota Corolla Twin Cam 16 SE Limited dibuka di harga 43 juta. Itu bisa nego, nanti kalian langsung aja cek unitnya di Arafah Mobil. Oke, seperti itu ya, harganya 43 juta nego loh. Sekarang kita geser ke mobil yang di sampingnya. Untuk mobil selanjutnya ini ada mobil sedan juga. Wah, seneng nih para orang-orang yang lagi cari sedan. Ini ada Toyota New Corolla, tahunnya tahun 2000, manual transmisi, warna silver. Terus ini platnya plat N Kota Malang. Kalau kita lihat dari eksterior masih bagus, cuman ada beberapa minusnya adalah ini dia, ada warna yang nggak belang, ada warna yang belang. Nanti ini mau disempurnakan sama yang punya. Ini yang tahun 2000, masih cakep sih kalau dari bagian interiornya ya, eksterior ya, grill-grillnya, logo Toyotanya. Terus ini sedikit buram, mungkin nanti kalian perlu dipoles. Terus untuk bempernya juga masih bagus. Untuk kondisi kaki-kaki ini menggunakan ban ukuran 185/60 R14 Achilles. Nah, nanti jangan lupa Achilles wajib endorse ya. Ini bannya masih tebel, masih ada yang K90%. Terus ini velgnya juga masih bawaannya. Terus dia sudah menggunakan cakram, cakep. Terus kita lihat dari bagian list kacanya, ini juga masih rapi ya, masih bagus. Kacanya juga masih yang ori, ini dia. Terus di sini ada kecerdasan air untuk wiper depan. Oke, sekarang kita ke bagian mesin dan kita lihat bagian cupnya dulu. Listnya ini masih utuh ya. Terus warna silver, dia ada sedikit peredam. Nah, ini dia untuk mesinnya. Ini untuk mesinnya, cc-nya 1600 dan sudah menggunakan injeksi, bukan lagi karburator. Untuk rang mesinnya masih seperti ini, masih kering dan nggak ada PR juga. AC juga masih dingin. Di bagian samping masih bagus, semuanya masih kempling semua. Ini dia udah retract ya. Untuk kaca film bagus lah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Oke, di bagian interior kita mulai dari bagian door trimnya dulu. Ini bahannya lagi-lagi aku tuh suka sama mobil 90-an karena emang bahannya soft touch. Terus ini ada fabric, ini juga soft touch, dan di sini sudah dia menggunakan power window seperti itu. Kalau untuk di door trimnya terus ada door pocket sama ada tweeter. Sekarang kita nyalain dulu ya. Nah, ini dia. Kita tutup dulu biar sedikit kedap, terus kita nyalain untuk AC-nya. Nah, AC-nya dingin guys. Kita mulai dari bagian kanan dulu. Jadi untuk kisi AC-nya sudah dilengkapi dengan wood panel seperti ini. Terus ini ada electric mirror ya. Terus untuk bahan untuk dashboardnya ini dia touch. Ini untuk di bagian instrumen clusternya ada indikator untuk suhu, tachometer, sama ini apa dia namanya ya, tachometer. Terus ada indikator bensin. Terus bagian head unit di sini, untuk head unitnya dia masih menggunakan single din ya, orinya. Terus kisi-kisi AC-nya sebelah sini ada tombol hazard. Terus untuk AC-nya di sini tuh seperti ini, masih menggunakan knop AC seperti ini, knop putar seperti ini. Terus ada rear defogger, terus ada arah semburan. Nah, seperti ini. Terus bagian sini juga ada tempat penyimpanan, ada power socket, terus ada asbak. Untuk tuas transmisinya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, yang spesial di sini itu adalah di bagian joknya. Dia joknya itu fabric, cuman bahannya itu yang halus banget.
Dan ini untuk joknya masih bagus ya, masih tebel dan empuk juga loh. Seperti ini. Terus kita bahas bagian setirnya. Setirnya seperti ini. Dan ini setirnya masih yang model fix ya, nggak bisa naik turun. Seperti ini. Enak sih kalau mobilnya ini selonjoran, idaman banget sih ini buat anak muda. Terus bagian tengah ada spion tengah yang sudah bisa di dimmer ya, auto dimmer bukan? Iya. Terus ini untuk di sun visor nggak ada kaca. Terus kalau di sini ada kaca, cuman masih belum ada lampunya. Terus untuk glove box, wah, luas banget penyimpanannya, impian banget. Sekarang kita masuk ke bagian baris belakang ya. Nah, bagian belakang seperti ini, ada list chrome ya. Terus kaca filmnya bagus ya. Nah, ini dia. Lagi-lagi soft touch, ada fabric, power window-nya udah dilengkapi dengan wood panel karena udah tahun 2000-an ya. Ini terus untuk bahan joknya bener-bener enak, empuk gitu loh. Udah sih itu aja di bagian belakang, dan ada lampunya aja. Untuk bagian belakang dari New Corolla desainnya udah membulat seperti ini ya. Dan seperti biasa di sini ada antena ya. Ada antena, terus ada rear defogger. Terus di sini seperti biasa untuk buka bagasi hanya bisa menggunakan kunci sama dibuka dari bagian drivernya. 1,8 SEG. Yuk kita buka. Nah, di sini kita lihat dari bagian ini dulu ya. Pintu bagasinya masih bagus. Warnanya juga masih silvernya bagus. Terus ini dia sudah dilengkapi dengan subwoofer sama ada ininya. Terus untuk bagian bumper belakang nggak ada lecet-lecetnya sama sekali. Untuk knalpotnya seperti itu. Dan kalau teman-teman tanya berapa harganya masih worth it untuk tahun 2000-an dan mobilnya masih, kalau aku nilai sih 90% masih bagus, cuman sisa-sisanya ada sedikit perbaikan. Ini dibuat di harga 65 juta, negonya di tempat aja. Seperti itu ya. Oke, untuk mobil selanjutnya ini ada mobil idamannya para anak muda, terutama anak muda Malang. Sedan Toyota Grand Corolla, tahunnya tahun 94. Ini kalau untuk warnanya warna abu-abu ya. Dan ini untuk platnya plat N Kota Malang. Pajaknya hidup bulan 9 tahun 2025, masih panjang. Kalau kita lihat dari bagian tampang depan, eksterior depan ini warnanya masih bagus ya. Ini masih kempling semua. Untuk bagian kap mesin, terus di sini untuk Grand Corolla ini lampunya masih menggunakan lampu seperti ini, lampu halogen biasa. Sennya di sini, terus ini ada sen juga. Nah, seperti ini bagian depannya. Ke bagian samping di sini kalau untuk mobil ini sudah velgnya sudah diganti ya. Velgnya udah bukan yang orisinilnya. Velg racing ukurannya ini 195/60 ring 16, cakep sih. Dan untuk remnya pengereman depan dia sudah menggunakan cakram. Terus di sini kalau kita lihat di bagian ini karet kaca ya, ini masih seperti ini. Terus nah ini dia minusnya, ngelupas seperti ini. Nah dia ngelupas tapi masih bagus. Terus ini kacanya juga masih yang orinya. Nah ya. Warna abu-abu. Sekarang kita buka bagian mesinnya ya. Itu bagian mesinnya ini masih bagus. Tulangannya juga masih utuh ya, bukan bekas tabrak. Ini dia dulu. Masih utuh semua. Karet-karetnya juga masih lengkap. Terus kita bagian mesin, ini mesinnya udah bersih. Ini untuk cc-nya 1600 ya. 116 valve
sudah menggunakan injeksi EFI ya, kalau tahun-tahun 94 gini ini. Toyota AE. Aduh. Impianku sih ini. Mesinnya juga bagus, radiator semuanya masih bagus. Ini bagian samping. Spionnya sewarna body ya. Terus ada list body moldingnya juga masih yang ori. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Sebelum masuk ke interior, untuk kaca film dia udah seperti ini. Ada minus seperti ini ya, minusnya. Nah, itu dia minus. Assalamualaikum. Nah, ini dia untuk bagian interiornya. Untuk di bagian door trim ini masih menggunakan soft touch. Terus ada fabric di sini, blue drew. Terus dia sudah menggunakan power window. Untuk setirnya seperti itu. Terus untuk joknya seperti ini. Joknya dia masih menggunakan bahan blue drew yang halus. Ini aku suka dan masih bagus. Terus di sini kalau untuk pengaturan kursinya bisa reclining sama naik turun. Nah, ini masih fungsi semuanya. Yuk kita masuk aja. Terus di sini untuk pengaturan spionnya sudah elektrik. Terus ada dimmer untuk mengatur terang enggaknya cahaya di ini. Di apa namanya? Terus untuk bahan-bahan materialnya ini juga udah yang soft touch. Setirnya seperti ini. Kita lihat untuk belnya ya. Nah, seperti itu belnya. Terus untuk di sini ada 2 buah kisi-kisi, terus ada jam digital. Terus di sini ada tombol hazard. Terus ada rear defogger. Untuk audionya dia masih menggunakan tape audio dari Alpine ya. Ini pengaturan AC-nya dingin. Terus di sini ada tempat buat ya, mungkin kalau mau dibuat head unit yang double din ini bisa. Terus ada socket lighter, ada penyimpanan. Terus ini untuk tuas pesnelengnya, dan ini tuas untuk handremnya masih tas seperti ini. Terus di sini ada ini dia, wah, ada armrest sekaligus glove box. Terus untuk joknya masih cakep lah ya. Ini bagian door trimnya. Terus ini ada glove box seperti itu. Terus kita pindah ke bagian belakang aja. Pindah ke bagian belakang. Ini ada list chrome ya. Di pintu ada list chrome. Terus ada minus-minusnya seperti ini, karet-karetnya. Ini untuk jok belakangnya juga masih menggunakan bahan blue drew halus dan masih bagus. Udah sih, kita itu aja kalau di bagian baris kedua. Sekarang kita langsung ke bagian baris atau juga ke bagian bagasi. Untuk bagian belakang seperti ini, Grid Corolla, desainnya cakep, disukai anak muda. Terus ini ada detailnya, ada logo Toyota 1.6 Special Edition G Toyota. Sekarang kita buka ya. Seperti biasa kalau bukanya ada tuas untuk di sini, kunci, sama dibuka dari bagian pengemudi. Nah, ini warnanya juga masih bagus, warna abu-abunya. Terus karet-karet sini juga masih utuh. Bagasinya luas sih, masih bagus. Oke, kalau kalian tanya berapa harganya, harganya dibuka di harga 53 juta nego. Toyota Grid Corolla 16 Special Edition G, dan Kota Malang, tahunnya 94. Dan knalpotnya udah seperti itu, agak racing-racing dikit lah. Harganya 53 juta. Kalau kalian minat langsung aja nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke mobil selanjutnya. Kalau kita dari tadi udah bahas Toyota ya, mulai dari Toyota Corolla Trim Can 90 tahunnya, terus ada Grid Corolla 94, terus ada New Corolla tahun 2000. Nah, sekarang saatnya kita mau review untuk line up-nya dari Toyota, yaitu adalah Lexus GS 300. Wah, ini mobil premium yang bener-bener harganya udah di bawah
250 jutaan. Penasaran seperti apa? Ini dia mobilnya. Lexus GS 300 tahunnya tahun 2008, warna hitam ya. Terus kalau kita lihat dari depan, ini platnya Jakarta bagian selatan, tahunnya tahun 2008, pajak belum dan hidup. Kalau kita lihat dari depan, wah, ini bener-bener luxury, bener-bener kemewahan. Ini kalau untuk lampunya dia sudah menggunakan proyektor HID. Terus ada lampu fognya bagian belakang di bawah sini. Untuk grillnya ini silver ya, Lexus. Wah, ini yang bener-bener mewah sih. Terus kita kalau lihat ke bagian kaki-kaki, di sini dia untuk velgnya cakep bener. Ini menggunakan ban Dunlop untuk ukurannya 215/55 ring 17. Dan ini orisinil dari Lexus GS 300. Dia untuk pengeremannya udah menggunakan cakram gede lagi karena mobilnya bener-bener high performance. Sebenarnya sih aku mau mereview full ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu seperti apa mobil ini, nanti komen aja di bagian bawah sini. Yuk kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Karena di bagian kap mesin ini ada V6 turbo. Nah, ini dia di balik kap mesinnya. Kita bahas untuk bagian sini dulu ya. Ini bukan bekas insiden, jadi bukan bekas tabrak. Terus di sini dia sudah menggunakan pegas ya. Dan di sini dilengkapi dengan peredam. Terus, nah ini dia yang spesial. Yang spesial adalah untuk Lexus GS 300 ini 3000 cc V6, dan dia untuk mesinnya sudah di cover seperti ini, jadi benar-benar rapi. Dan ini low kilometer record, manual book masih ada. Cakep nggak tuh? Cakep, kenceng ini dia. Kalau kalian pengen mobil nyaman, mobil mewah, pas kenceng, ini dia jawabannya. Terus di bagian kaca ini ada list chrome ya, yang dari depan sini sampai ke belakang sana. Jadi kesannya benar-benar mewah. Terus di sini untuk kacanya juga masih yang orisinil. Ini untuk spionnya warna hitam, sewarna dengan bodi. Terus ada lampu ininya, lampu sen. Terus di bawah sini ada lampu. Ini dia lampunya. Nah seperti itu. Ini bagian sampingnya seperti ini. Ini list chrome ya, dari ujung sini, ujung pintu depan sampai ke belakang. Nah ini semuanya ada chrome-nya. Terus untuk handle pintunya dia sudah menggunakan keyless entry ya, smart key. Terus untuk yang belakang, untuk bannya sama menggunakan Dunlop, dan ini masih tebel, masih ada di angka 90%. Terus untuk ukuran bannya 215/55 ring 17, dan sama-sama sudah menggunakan cakram. Palang tujuhnya Lexus cakep sih, nggak usah diapa-apain lagi, tinggal tancap gas. Nah ini di bagian belakang, cukup apa ya, cantik gitu loh. GS 300 ini untuk lampu stopnya seperti ini, Lexus. Terus dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, dan ini ada stop lamp belakang. Dan untuk belakang dia dilengkapi dengan 2 buah knalpot, dan ini asli, bukan palsu. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya, karena di bagian interiornya bener-bener cakep. Nah ini dia, kita bahas dari sini dulu ya, dari bagian door trim. Ini untuk bagian door trimnya menggunakan bahan soft touch. Terus di sini kulit ya, ini kulit asli. Dan di sini ada wood panel, terus sudah all auto. Dan di sini tuas untuk buka pintunya chrome. Terus di bagian sini ada memory seat. Pastinya kalau sudah memory seat, dia sudah menggunakan elektrik ya. Nah ini dia untuk joknya. Ini joknya full kulit ya, dan bener-bener empuk dan nyaman loh. Sini dia udah elektrik, jadi electric reclining.
maju mundurnya juga sudah elektrik. Terus di bagian sini kita mendapati sebuah tombol ya. Nah ini dia untuk pengaturannya, ada pengaturan sensor parkir belakang, terus ada tray belakang. Ini semuanya di sini. Ada pengaturan electric merah juga di sebelah sini. Nanti untuk bahas lebih lanjutnya nanti di full reviewnya. Sebelum kita masuk, ini kita kasih tahu untuk kuncinya terlebih dahulu ya. Kuncinya seperti ini, Lexus, lambang kesuksesan. Yuk kita masuk. Assalamualaikum, kita tutup dulu ya. Dan tara, kedap. Ini dia sudah menggunakan kunci engine start stop button ya. Jadi kita pencet. Nah ini dia langsung turun, dan untuk setirnya pada saat ditekan tombol engine start stop turun, terus dia maju. Terus sekarang kita nyalakan. Nah ini dia, bener-bener cakep. Untuk kilometernya ini ada di angka 92.000 ya, dan di sini bener-bener nyaman. Yuk sebelum kita nyalakan, sebelum kita review, kita nyalakan dulu untuk AC-nya. Nah, AC-nya bener-bener nyaman guys. Sebelum kita kita buka dulu biar bener-bener mendapatkan yang cahaya yang pas. Ini kalau untuk kita bahas dari ini dulu ya. Setirnya kulit, terus dilengkapi dengan wood panel. Nah di atas sini, terus bagian sini ada logo Lexus, terus ada steering switch control, terus ada cruise control, masih seperti ini cruise controlnya seperti biasa mobil Jepang, tuas sen, lampu, wiper. Nah kita bahas dari keamanannya dulu. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 8 buah airbag, 6 di depan dan juga 2 di belakang. Kalau salah komen aja. Karena ini 1 di sebelah sini ada 1, terus 2, 3, 4 di bawah sana di kaki 6. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar nyaman. Terus di sini kita bahas setirnya dulu. Ini untuk pengaturan tilt steering dan juga teleskopiknya sudah elektrik. Tuasnya ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Naik, turun. Waduh. Jadi benar-benar kalau untuk urusan keergonomisan ini benar-benar mantap. Sekarang kita pindah ke bagian konsol tengah, bagian tengah sini. Di sini ada 2 buah AC. AC-nya dingin. Terus ini ada sebuah layar. Ini nanti aku mau bahas sendiri. Terus ada climate, info, display, audio, temperatur, passenger temperatur. Ini untuk bagian AC-nya ya. Ada lampu hazard. Terus ini ada logo Lexus. Nah, ini kalau untuk Bluetooth-nya cuman buat audio aja. Terus ini ada tuas persneling, ada tuas transmisi persneling. Terus ini dia ada 2 buah tempat penyimpanan ya. Terus di sini ada 2 buah cup holder. Terus di bagian konsol tengah untuk armrestnya ini benar-benar kulit dan empuk, jadi nyaman banget. Terus ini bisa diatur. Nah di sini ada 2 buah penyimpanan ya, 1 di atas dan ini 1 yang di bawah. Ini benar-benar lega dan sudah ada power outletnya. Terus di bagian sini ada pengaturan pemanas kursi ya, kanan dan kiri. Terus ini ada power mode. Ini apa sih? Nggak tahu lagi. Nanti aja deh pas mau nge-review. Ini ada traction control. Seperti itu untuk di baris tengah. Terus, ini bisa maju mundur seperti ini, jadi sangat menyesuaikan. Terus untuk di bagian baris samping ini joknya masih bagus ya, dan dia juga sudah mempunyai memory seat yang sama dengan bagian kanan yaitu 3. Terus di bagian sini ini ada glove box, dan ini bahannya benar-benar enak ya, Alcantara, Bluedri Alcantara. Dan di sini sudah ada manual booknya lengkap, record. Nah
seperti itu. Nah ini juga bener-bener kulit, jadi bener-bener nyaman sekali. Terus kita bahas ke bagian atas ini. Nah di bagian atas ini ada memori, ada spion tengah. Yang ini sudah auto dimmer ya. Nah dipencet sebelah sini dia udah auto dimmer. Terus untuk di bagian sini sun visor, ini ada vanity mirror dan ada lampunya. Jadi buat cewek-cewek kalau dan di mobil cakep. Di bagian kiri juga sama, ada lampunya juga. Terus untuk di sini khasnya Toyota, ada tempat buah untuk kacamata. Terus untuk lampunya nah ini lampu bacanya dia sudah LED ya. Lampu baca sudah LED kanan kiri. Terus nah seperti ini. Dan ini untuk mobilnya ada sunroofnya. Sekarang mau kita buka. Nah ini dia untuk buka sunroof seperti itu. Mantap gak tuh sambil dada-dada gini. Halo coblos aku nomor 2. Nggak gitu ya. Sekarang kita tutup. Nah seperti ini. Aduh cakep sih. Udah sih kayaknya. Untuk selebihnya nanti aku mau review sendiri. Sekarang kita duduk di baris penumpang kedua sini, bos yang sebenarnya. Untuk kaca filmnya dia sudah menggunakan dari Vicul ya, dan ini masih ada logo Lexus di sini. Yuk kita buka. Aduh, lagi-lagi bahan-bahannya soft touch dan ini kulit asli. Ada wood panel dan ini udah all auto. Assalamualaikum. Nah ini dia. Untuk di baris keduanya ini benar-benar nyaman sekali. Karena kenapa? Karena untuk joknya itu benar-benar menopang tubuh secara baik dengan baik ya. Terus di sini selain itu joknya dilengkapi dengan seat belt. Jadi benar-benar dipastikan aman, dan ini seat beltnya 2 titik. Terus di sini ada armrest yang benar-benar aduh ini nyaman sih. Dan di sini ada 2 cup holder ya. Kalau di sini ada cup holder dan di sini ada AC, dalam artian minumannya tetap dingin. Ini empuk loh, suka aku lama-lama di dalam Lexus ini. Ini. Terus di sini ada gundukan ya, karena ini mungkin rear wheel drive. Terus di bagian sini ada lampu baca. Lampu bacanya udah LED kanan kiri. Cakep sih. Ini bahannya beludru loh, ini bahannya beludru, enak banget. Terus ini ada tray, ada tirai, jadi benar-benar privasinya dijaga dengan baik. Enak banget ini, enak banget. Terus ini ada penyimpanan ya. Terus ini juga ada asbak. Nggak ngerokok kali orang yang duduk di sini. Yuk sekarang kita ke bagian bagasi, karena di bagian bagasi itu ada yang untuk spesial. Buka bagasi belakang bisa menggunakan 2 cara, dari depan sama dari kuncinya ini. Sekarang kita buka dari kuncinya aja. Kita tahan, dia udah buka, vakumnya udah buka. Sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya berat guys. Nah ini dia untuk bagasinya. Di sini udah dilengkapi dengan bahan fabric ya. Terus untuk ini mulut dari bagasi, ini agak sedikit kecil, cuman untuk bagasi belakang itu benar-benar cakep. Nah ini dia untuk toolkitnya, semuanya masih lengkap seperti itu. Dan ada yang spesial, ini dia yang spesial untuk pintu bagasi belakang, dia sudah vakum. Nah cakep nggak? Dan sekarang adalah saat-saat yang ditunggu berkalian semua. Berapa harganya? Harganya kalau menurutku sih terjangkau ya. Lexus GS 300 tahun 2008 B bagian selatan, pajak hidup, dibuka di harga 217 nego. Harganya 217 nego ya teman-teman. Nanti langsung aja datang ke Arafah Mobil. Yuk sekarang kita ke mobil yang selanjutnya. Mobil selanjutnya ini ada mobil second premium, tahunnya tahun 97. Ini ada Mercedes-Benz C-Class C230. Ini warna seperti ini.
Untuk warnanya warna gold, dan kalau untuk surat ini N Kota Malang, pajak hidup bulan 11, dan ini kayaknya masih baru ganti plat deh. Jadi masih panjang 2026. Kalau kita lihat dari bagian depannya bener-bener cakep, nggak ada PR, nggak ada lecet-lecet, dan nggak ada ringsek. Dan ini dia ada lambang kesuksesannya. Aduh, ini ada Mercy, terus lampunya masih lampu halogen biasa seperti itu. Untuk bagian samping, nah yang ini yang spesial, di velgnya ini juga spesial sih. Ini kalau untuk bannya menggunakan ban. Nah, untuk bannya dia menggunakan Achilles ATR Sport untuk ukurannya 225 40 ring 18, dan dia untuk pengeremannya sudah menggunakan ring cakram palang 5 seperti ini, cakep. Terus kita lihat bagian sampingnya juga. Ini ada list body molding ya. Kalau untuk kaca filmnya udah cakep, nggak kelihatan dari luar ya. Sini untuk spionnya dia sudah menggunakan sewarna body, dan untuk handle pintunya masih warna hitam seperti ini. Terus bagian samping seperti ini. Karet-karet juga masih utuh. Nah, ini karet-karet juga masih utuh. Ini juga utuh semuanya. Oh, kempling bos. Nah, kita sudah ada di bagian belakang. Ini kalau untuk ban belakang juga kayaknya ukurannya sama, 225 40 ring 18 juga, dan untuk pengeremannya sudah menggunakan cakram juga, jadi pakem. Terus untuk lampu belakang dia masih seperti ini karena emang tahun 97 AMG. Wah, ini dia yang cakep. Untuk knalpotnya ada 2 buah exhaust gitu ya bunyinya. Nah, ini dia cakep sih kalau dari bagian luar. Dan ini mobilnya low kilometer seperti itu. Yuk kita langsung masuk ke interiornya. Nah, ini dia di bagian interior. Interiornya warna hitam ya. Kita lihat dari bagian door trim, ini menggunakan soft touch. Terus ini ada bahan fabric. Untuk handle pintunya warna hitam ya. Terus kita di sini semuanya masih ada Chandra Motor Surabaya. Oh, ini semua masih ada. Ini juga masih utuh semua. Dan di sini kalau untuk joknya masih menggunakan bahan fabric. Terus ya, ini ada pengaturan naik turun sama reclining, maju mundur. Karena ini sedan, sekarang kita masuk dulu aja. Nah, duduk. Untuk kuncinya dia modelnya seperti ini ya, dicolok gini. Nah, ini yang manual transmisi. Ini ada untuk tuas untuk handrem, bukan handrem sih namanya, foot rem. Nah, ini untuk gasnya, ini yang model seperti ini, siap untuk ngegas. Terus di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan untuk lampunya. Nah, jadi seperti ini. Ada ini naik dimmernya juga. Nah, 3 2 1 0. Terus ini ada dan ini ada tombol untuk merilis rem parkirnya. Itu untuk mengunci, ini untuk merilis seperti itu. Terus untuk setirnya dia udah kulit ya. Ada wood panel sebelah sini. Nah, seperti ini. Dan dia sudah menggunakan R. Untuk setirnya ini bukan yang orsinil, cuman di sini ya cakep lah. Ada airbag dan kita lihat untuk belnya. Nah, cakep. Dan ini untuk instrumen clusternya ada ABS-nya nyala, tapi nanti terima hidup. Ini untuk instrumen clusternya lengkap seperti ini. Dan ini untuk kilometernya 66.000 record loh. Manual book semuanya ada. Kunci serep dapat 3 kayaknya. Karena ini mobil Eropa ya. Ini untuk tuas sennya ada di sebelah kiri. Ada wipernya juga. Nah, itu dia. Seperti itu. Terus untuk bagian tengah ini benar-benar cakep sih. Ada kisi-kisi AC, terus ada pengaturan ada pengaturan untuk ini sandaran kursinya,
sandaran kepala. Terus ini ada apa ini? Terus ini ada hazard wood panel. Terus untuk pengaturan AC-nya dia masih menggunakan knob. Terus ini ada rear defogger. Arah sembunyinya lengkap ya, ke kepala, kaki, rear defogger dan lain sebagainya. Di sini untuk audionya masih menggunakan seperti ini. Ini untuk transmisinya, R-nya di sini, bukan di sini. 5 percepatan. Terus ini ada tombol untuk power window-nya karena untuk mobil Eropa itu di sini. Nah, seperti ini sih untuk bagian interior. Nah, ini kalau lihat untuk sun visor-nya. Nah, ini dia. Ini juga ada semuanya. Nah, lampunya masih halogen biasa. Nah, seperti itu. Untuk di sini juga ada ini. Untuk glove box-nya dia kecil seperti itu. Udah sih bagian, terus untuk bagian depan bagian belakang udah seperti itu aja. Kursinya masih menggunakan kursi fabrik. Sekarang kita lihat ke bagian bagasi ya. Nah, ini dia untuk di bagian mesinnya. C230 ya. 230 2300 cc. Cakep sih. Ini udah ada peredamnya. Mesinnya no PR, nggak ada rembesan-rembesan oli, masih kering semuanya. Nah, sedikit informasi buat kalian yang mau membeli mobil Eropa. Kalau kalian mau melihat mesinnya itu masih part-partnya ori, dilihat dari ini. Ini ada selang-selangnya, ini ada catnya. Ya, ini catnya masih ori. Terus di sebelah sini ada. Terus, nah, tuh sebelah sini ada. Terus untuk karet-karetnya itu masih ada. Apa namanya, serinya. Ini W02. Seperti itu teman-teman. Sedikit tambahan dari mobil ini, itu W202 C230 kok nggak ada list chrome-nya. Ini ada, cuman dilepas sama pemiliknya. Terus ada tambahan lagi untuk suspensinya, dia sudah menggunakan lowering kit. Cuman kalau untuk suspensi yang ori itu ada. Sekarang kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakang tuh sudah dilengkapi dengan rear defogger. Terus untuk bukanya tuh tinggal pencet aja di sini nih. Nah, seperti itu. Oke, sorry banget kalau emang kotor karena ini emang part-part bawaan dari mobil ini. Nah, di sini sudah ada CD changernya. Ini dari Alpine ya. Nggak tahu masih fungsi atau enggak, nanti kalian cek sendiri aja. Nah, kalau untuk bagasinya seperti ini, luas sih. Oke, untuk harganya untuk mobil ini Mercedes-Benz C230 W202 dibuka di harga 87.500 nego. Platnya baru loh ini, pajaknya panjang, N Kota Malang, warna ori, low kilometer. Nanti bisa dicek sendiri di Arafah Mobil Malang. Seperti itu ya. Yuk kita geser ke mobil selanjutnya. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Nanti akan lanjut di part kedua yang nanti akan ada LMPV, ada MPV, Kijang Innova, Ribbon dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus untuk video ini ya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share dan juga subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Auto Gallery Car, Red for Speed.